Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, saya percaya itu karena anugerah Tuhan semata. Kita patut terus bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup setiap kita. Dan hari ini kembali saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara bisa dibaca di rumah saudara mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membaca khusus ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan panggil kita menjadi anak-anaknya, kalau saudara membaca Efesus pasal yang kelima mulai ayat yang pertama, saudara akan menemukan begini, kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Kita dipanggil sebagai anak-anak terang dan kita wajib hidup sebagai anak-anak terang yang hidup di dalam terang. Kenapa firman Tuhan ini datang kepada jemaat Efesus? Karena memang ada sebuah kemungkinan, ada sebuah tantangan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Efesus, di sebuah kota yang besar pada waktu itu, bahwa orang-orang sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup pada waktu itu punya banyak sekali tantangan, punya banyak sekali godaan. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka dan ingatkan bahwa kamu adalah anak-anak terang, kamu harus hidup sebagai anak-anak terang. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini masih relevan buat setiap kita. Bahwa ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi pengikut Kristus, ketika kita menjadi murid Kristus, maka ada tantangan, ada godaan yang coba menarik kita lagi supaya kita kembali hidup seperti sebelum kita mengenal kebenaran. Kita kembali hidup di dalam kegelapan. Tapi firman Tuhan hari ini datang buat setiap kita, ingatkan bahwa kita adalah anak-anak terang, kita wajib hidup di dalam terang. Dan bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam terang? Firman Tuhan yang kita baca hari ini ingatkan buat setiap kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita perhatikan? Bukan sekeliling kita, bukan gemerlapnya dunia ini, bukan banyaknya tawaran, bukan banyaknya godaan. Apa yang harus kita perhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti? Ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana kamu hidup? Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Yang firman Tuhan maksud bicara soal gaya hidup kita, cara hidup kita. Sebagai anak-anak terang, kita harus memancarkan sebuah cara hidup, gaya hidup terang. Apa sih cara hidup atau gaya hidup terang itu? Hiduplah dengan cara seperti yang firman Tuhan perintahkan buat kita, seperti firman Tuhan ajarkan buat setiap kita. Jangan lakukan apa yang firman Tuhan tidak ajarkan, karena itu bukan gaya hidup anak-anak terang. Firman Tuhan yang kita miliki, saya percaya cukup buat kita untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, untuk membawa kita punya sebuah cara hidup yang berbeda dengan orang-orang dalam dunia ini. Saya percaya bahwa kalau kita menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, saya percaya ada perbedaan yang mencolok, ada perbedaan yang jelas antara cara hidup orang benar dan cara hidup orang-orang yang hidup dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita masih hidup dalam dunia, tetapi yang firman Tuhan maksud, janganlah kita hidup sesuai cara-cara hidup dunia ini. Kita adalah anak-anak terang, milikilah cara hidup yang berbeda, milikilah gaya hidup yang berbeda. Dan firman Tuhan kemudian ingatkan buat setiap kita, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya percaya kita sudah banyak dengar firman Tuhan, sudah banyak kebenaran yang kita tahu. Dan harusnya kita mulai lakukan, mulai praktekkan itu jadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kita. Sehingga ada perbedaan antara anak-anak terang dan anak-anak dunia ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan dengan cermat, perhatikan dengan teliti bagaimana cara hidup kita hari ini. Masihkah cara hidup kita sama dengan orang-orang dunia ini? Kalau itu yang terjadi, kembalilah kepada firman Tuhan, kembali lakukan firman Tuhan. Karena saya mau ingatkan buat setiap kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang memperhatikan cara bagaimana mereka hidup. Jangan seperti orang bebal yang nggak bisa diomongin. Jadilah seperti orang yang bijaksana. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tuhan sudah hampir datang. Persiapkan diri kita dengan baik. Karena saya percaya kalau waktu itu tiba,
kita akan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kita boleh renungkan firman Tuhan hari ini. Karena saya percaya firman Tuhan ini akan bawa kita semakin hari semakin memancarkan terang Tuhan. Kita patut bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi ini, hari ini lagi Tuhan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami adalah anak-anak terang. Kami sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan kami harus memperhatikan cara bagaimana kami hidup. Kami harus hidup seperti orang-orang arif, bukan seperti orang bebal. Kami perlu memperhatikan cara hidup kami, gaya hidup kami, tutur kata kami, perilaku kami, supaya akhirnya Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, berterima kasih buat firman-Mu yang kembali kami boleh renungkan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami terima firman yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua.